yang masuk lagi, luar biasa loh kalian. Sebentar ya. Hai Agen. Ya ampun, aku sempet deg-degan loh pas Kaget tadi aku tuh. keputus sama aku juga. Lagi hot-hotnya tiba-tiba keputus. Ya ampun. Terus ini Iya, mereka iya, luar iya. biasa loh Kak. Begitu aku live Apa? langsung pada join lagi loh. Kalian Hai memang Agen, sahabat-sahabat online everybody. luar biasa. Ini tadi yang nanya orangnya udah Tadi join kita lagi bahas belum? apa Tadi siapa sih? sih? Mbak Gloria ya? Mbak Ana ya? Iya, Mbak Ana iya ya? Mbak Ya Ana ampun ya? namanya Mbak sama Ana. lagi. Mbak Ananya Iya. belum join lagi. Kita mau Oh, iya. apa nunggu dia join? Kita lanjut dulu aja lah ya gitu. Lanjut dulu aja Sebenarnya ya. kan kita Nah, ini tuh ya. Oh, udah ini nih muncul Mbak dia Ana. nih. Ya ampun. Ya. Hai Mbak Ana, how are you? Jadi gimana Kak? Pas Dalam pandemi. pertanyaan dia, iya Hmm. iya. Iya ya, tadi aku bilang sebenarnya tuh balik lagi ya, aku kembalikan ke kandidatnya gitu ya. Hmm. Kalau dengan rumahnya jauh kayak gini gitu ya, gimana mau ngejalanin atau enggak gitu ya? Karena kan biasanya kalau ngelamar kerja pasti udah dalam tanda kutip ada paketannya gitu Hmm. ya, Hmm. dapat Hmm. Hmm. gaji, dapat apa ya. Nggak Hmm. minta uang transport juga sih ya gitu. Tapi artinya Nggak ngarep, kita maksudnya nggak usah sudah ngarep ada. dulu di awal gitu kan. Iya, Kalau iya, dapat jangan bagus ngarep nggak ya uang udah. transport. Mm-mm. Tapi ATM sudah ada paketannya. Nah, Mm-mm. artinya itu balik lagi ke si kandidatnya. Hitung-hitungannya gimana? Mm-mm. Masuk Mm-mm. nggak dengan Mm-mm. Mm-mm. hitung-hitunganmu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan apa namanya, kemungkinan untuk bisa datang kerja tepat waktu juga gimana. Nah, itu juga kan harus Betul. dibalikin lagi ya, Mm-mm. dipikirin juga gitu. Betul sih, betul. Mungkin sharing sedikit juga sih Kak, maksudnya dari pengalaman di tempat kerja aku sekarang. Ya, Kakak Risti. Kak, di aku kayaknya sinyal kamu deh. Di aku gambar ada kakak tapi nge-freeze. Nah, sekarang udah. Aku sharing sedikit Iya, di iya, iya. pengalamanku ya. Maksudnya kan untuk di tempatku saat ini kan kita kalau proses rekrutmen itu seluruh Indonesia nih Kak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita Mm-mm. mau rekrut memang memang sih di kita juga kita pasti akan memperhatikan eh, jarak dan juga kita memperhatikan lokasi orangnya. Sebisa mungkin sih kayak misalnya di tempatku juga saat ini tuh ya balik lagi sih di tempat kerjaku yang lama juga sama. Justru kita tuh cari memang kalau bisa orang yang dekat-dekat dulu gitu. Kenapa ya? Karena itu Kak Mm-mm. apalagi Jakarta ya, tapi kalau lokasi kantornya Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Nah, sama daerah sekitarnya tuh Cibubur. Jadi emang harus dipertimbangkan sih jarak itu. Maksudnya jangan sampai tuh, apalagi kan kita kalau Sudirman ya, daerah Sudirman itu maksimal tuh biasanya jam 9 pagi udah masuk gitu. Dan itu tuh kalau kayak aku nih, aku dari Bogor pun kalau PP itu jam 5 pasti udah berangkat karena kita mempertimbangkan Mm-mm. memang jarak, kemacetan gitu. Jadi sebenarnya pandemi atau bukan sih menurutku sebenarnya terkait jarak itu sama aja sih gitu ya. Maksudnya nggak beda kalau misalnya dekat karena pandemi nih. Makanya berbeda nih terkait dengan transportasi ya enggak sih sebenarnya sama. Cuma mungkin yang sekarang lebih dipertimbangkan kan kalau kemarin pas PSBB kali ya Kak. Jadi kan kita nggak bisa rekrut juga gitu orang apalagi yang lintas daerah gitu. Cuma kalau sekarang kondisinya juga udah balik ke new normal, sebenarnya jarak itu tidak menghalangi untuk kita merekrut orang. Cuma memang kita pasti pertimbangkan. Kalau orangnya itu rumahnya jauh, apalagi tuh luar pulau gitu, itu kan biasanya
balik lagi ke perusahaan Enak masing-masing. ditawar pulang. Iya, tapi kan balik ke perusahaan masing-masing kan, Kak. Maksudnya apakah dia akan memberikan Mm-mm. tunjangan, misalkan pindah pulau, tunjangan transportasi, atau tunjangan apapun, itu biasanya setiap perusahaan tuh punya ketentuan yang berbeda-beda, dan itu mungkin yang bisa dipertimbangkan juga. Nah, mungkin salah satu tipsnya mungkin terkait dengan tadi, Kak, ketika melamar, itu biasanya tuh kalau aku lihat di Jobstreet ataupun di LinkedIn itu biasanya teman-teman rekruter di perusahaan lain pun mereka tuh udah tulis biasanya placementnya nih untuk di mana gitu. Yang itu sih, maksudnya kan balik lagi kita kan kalau ngomongin kandidat beda-beda ya Kak. Ada yang sangat teliti membaca, jadi ketika dia ngelamar dia tahu nih, oh emang mungkin kayak misal aku nih domisiliku di Bogor, tapi memang aku lagi pengen pindah nih, kayaknya gue udah bosen di Bogor, pengen pindah cari kerjanya di Bali deh gitu. Makanya aku ngelamar ke posisi misalkan untuk lowongannya kerja di Bali gitu. Cuma ada juga kan beberapa tipe kandidat yang dia main apply aja dan begitu dipanggil, diproses, terus kasih tahu nih kalian penempatannya di sini tuh shock sendiri. Itu juga kan ada. Mungkin yang teman-teman harus bisa pertimbangkan juga ketika melamar, pastikan apa yang kalian lamar itu memang apa yang sebenarnya kalian mau gitu. Dengan rincian sih, so far sih kalau aku lihat ya mayoritas perusahaan lah mereka sih secara detail pasti sudah menuliskan sih placementnya di mana gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin tadi maksudnya Mbak Ana adalah terkait dengan transportasi itu mungkin gini kali ya, orang yang transportasinya naik kereta atau Mm-mm, naik mm-mm, apa tuh transportasi mm-mm. umum, ketika datang ke kantor akan membawa Virus. virus gak ya? Mungkin gitu kali ya, apa gimana ya? Iya, Jadi bisa sehingga jadi. ditanya gitu ya, gitu. Uh-uh. Ya bisa jadi ya, itu artinya balik lagi ke perusahaan lah ya. Sebenarnya kalau perusahaan itu juga takut ngerekrut, takut ada apa namanya sama kandidat yang kayak gitu, Mm-mm, sama mm-mm. karyawannya keluar masuk ya sebenarnya mah nggak akan dibuka dulu kali ya Mm-mm, perusahaannya mm-mm. mungkin masih WFH gitu Iya, maksudnya benar. belum Dan mungkin masuk kantor lebih ke situ proses sih. hiringnya juga mungkin belum jalan. Nggak Setauku akan sih kayak memang, gitu iya kan, iya beberapa perusahaan tuh saat ini memang untuk proses hiring belum jalan masih 100%. stop dulu. Iya, makanya Belum juga makanya tadi, jumlahnya juga belum banyak. iya, makanya tadi kayak aku bilang kan, sekarang tuh pelamar yang membludak, lowongannya yang terbatas jadinya. Gitu. Dikit. Oke, itu Halo, iya. Apa namanya sinyalnya hilang. nanti kan kalau dibilang, ya beginilah kalau sinyal di rumah. Nah, sekarang kita mau coba bahas mengenai tipsnya dulu nih, ya. Buat yang tadi ketinggalan yang di awal-awal, kita udah sempat bahas nih. Maksudnya sedikit aja nih ya, untuk pengulangan. Kita udah bahas mengenai psikotes itu tadi apa. Jadi buat yang ketinggalan sih, video itu tadi udah aku share, udah ada di IGTV, bisa langsung dilihat aja. Nah, psikotes itu panjang, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang menganggap, kadang aku ingat lagi nih, Kak, pengalaman kandidat begitu di telepon nanya, Bu, psikotesnya berapa jam gitu. Pasti aku bilang di undangannya kan kadang-kadang udah tulis ya jam 9, misalkan jam setengah 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Terus ada lagi kandidat yang nanya, emang seharian banget ya Bu gitu, suka dia nanya. Dan bisa aku bilang kita sih nggak bisa prediksi berapa lama selesainya, cuma memang kemungkinan seharian. Nah, sekarang tipsnya apa nih Kak supaya bisa menghadapi psikotes yang mungkin lamanya seharian itu? Sinyal kayaknya sih. Ya, Nah, ya, Kak, ya. Masih ada kah aku sinyalmu? masih Oh, ada ya. Kenapa ya? sinyal, Mohon ini maaf pasti ya. gara-gara sinyal. Tahu nggak Aduh, gara-gara mohon apa? maaf ya. Gara-gara aku ditelepon. Oh, pantesan. Halo, Kak. Nah, Ada Kak, telepon lanjut masuk ya. 2 kali ya langsung hilang ya. Sama aku juga gitu kalau lagi ada telepon pasti mati. Kak, tadi yang aku Iya, tanyakan sekarang, tipsnya supaya kita tipsnya siap untuk menghadapi psikotes yang seharian full. seharian full ya. Ya ini sebenarnya aku gabung aja kali ya. Kan kalau psikotes sekarang ini kan nggak semuanya tuh akan datang langsung ya gitu. Karena Mm, mm, masih kondisi sekarang sebenarnya banyak dilakukan secara online gitu ya mm, 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 psikotesnya gitu ya. mm, Ada yang memang sudah mulai gitu ya langsung datang. Biasanya tuh nggak banyak tuh orangnya, satu dua mm, orang aja paling maksimal tuh 5 orang itu juga kalau mm, ruangannya mm, gede gitu mm, ya, mm, butuh jarak. Tapi mostly sekarang ini banyak kan juga orang memilih untuk
untuk psikotes online gitu ya. Daring Cuman ya kalau sekarang disebutnya. daring ya, Iya, bahasa Indonesia ya daring ya. daring. Mohon Ya. maaf, aku anak Jaksel. Jadi online. Nah, artinya untuk dua-duanya gitu ya, yang pasti harus dalam keadaan fit ya gitu. Si pesertanya fit itu artinya apa ya? Ya sehat juga, sehat, cukup tidur. Kalau untuk yang datang langsung ke sana artinya kita memang udah siap gitu ya. Seharian itu emang udah siap kita dedikasikan untuk tes gitu. Tes. Jadi kita juga nggak terburu-buru, nggak keribetan. Oh iya ya, rencana mau nonton jam 3 ya kali gitu kan. Nanti aja deh, ntar malam aja gimana gitu. Iya. Jadi bener-bener satu harian emang kita siapkan khusus untuk itu. Gitu ya. Terus yang kedua tadi yang udah sempet aku ngomongin juga dari awal adalah be honest ya, be true. Jadi benar-benar kita ya itu diri kita gitu ya, yang kita isi soal-soalnya yaitu ya diri kita gitu, bukan diri orang lain, bukan kepribadiannya si membuat buku psikotes tadi sama Mbah Google gitu ya. Itu diri kita gitu ya. Karena ingat aja gitu bahwa hasil tes itu yang banyak itu efeknya adalah di konsistensi tesnya gitu. Kalau misalkan hasilnya nggak konsisten, yang rugi adalah kita ya sendiri. Teman-teman sendiri gitu. Si pelamar sendiri, karena ketika hasilnya nggak konsisten, ini orang gimana sih kerjainnya gitu. Kalau ketemu asesor yang muda ilfil kan langsung males loh. Gitu. Untung Anda nggak muda ilfil loh Kak. Ya. Aku enggak dong. Aku anaknya akan mengorek lebih dalam, lebih mengerikan sih sebenarnya itu ya. Kenapa bisa begini? Terus? Nah, kemudian yang berikutnya adalah berikan kemampuan kita yang terbaik gitu ya, yang paling oke banget gitu ya. Yang paling oke itu artinya seoptimal mungkin. Apa ya, kalau misalnya kita disuruh ngerjainnya, apa tuh namanya, suruh ngerjain banyak ya kerjakanlah yang banyak gitu ya. Gitu. Kan ada tuh kayak tes-tes, apa tuh namanya tuh, suruh mengerjakan secepat dan seteliti mungkin gitu ya. Ada yang dikasih instruksi kayak gitu, ya lakukanlah secepat mungkin dan seteliti mungkin gitu. Artinya sesuai dengan itu gitu ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah terutama yang datang langsung ya, on time. On time itu sangat penting. Karena artinya apa? Dari asesor sendiri ketika melihat kandidat itu on time gitu ya, ya pasti orang yang emang menganggap itu adalah penting untuk dirinya gitu, dia akan meluangkan waktu lebih kan ya gitu, dia on time. Sementara yang nggak on time ini, yang telat, apalagi alasannya macet gitu ya, ya pastilah macet gitu kan, ya kan Jakarta nih gitu. Nah pasti, dan pagi, dan ini kan untuk dirimu sendiri nih, untuk kepentingan dirimu sendiri, hidup matimu sendiri, nasibmu sendiri, masa sih nggak mau datang lebih pagi gitu. Betul. Nah, asesor akan melihat itu gitu. Yang berikutnya adalah tes itu kan, tadi ya aku bilang ada battery test, ada macam-macam tesnya. Itu tesnya itu kan ada yang ada waktunya gitu ya, ada yang berbatas waktu, ada yang enggak. Ini apa namanya, kata-kata pembuka banget ya. Yang berbatas waktu tuh akan dilakukan bersama-sama ya, mulai bersama-sama, selesainya juga bersama-sama gitu ya. Jadi nggak bisa nyusul gitu. Nah, orang yang tidak on time itu merusak timeline psikotes seharian gitu. Nah, benar. Siapa yang akan dirugikan? Ya teman-teman yang di situ juga yang ikut bersama-sama psikotes, Anda juga gitu ya, dan juga asesornya juga kesel loh, jangan sedih. Asesor kesel itu berdampak pada dirimu loh. Gitu. Iya, bahkan ada beberapa tempat bahkan kalau yang udah telat bahkan nggak diterima loh Kak. Kayak misalkan tuh kan kita biasanya suruh punya pulang, toleransi. Kan? Ya, kita biasanya punya toleransi keterlambatan gitu. Misalkan kalau kebangetan banget sampai 1 jam telatnya dan tanpa info, biasanya juga ketika nyampe, aku pernah sih dengar di vendor atau biro mana gitu, akhirnya diminta pulang, besok datang lagi, jadinya gitu. Itu sih mungkin pertimbangannya itu ya Kak, maksudnya biar teman-teman yang malah lain rugi yang juga on time, kan gitu, rugi biar waktu. nggak dirugikan. Apalagi yang udah kadung cuti ya kan, udah iya, kadung aduh sayang banget. cuti. Iya. Bilangnya cuti sakit padahal lagi proses di tempat lain ya gitu. Sakitnya kronis jadi 2 hari gitu kan. Benar-benar. Gitu. Nah, begitu juga yang online ya gitu. Yang online itu terkadang ada juga yang dikasih waktu. Jadi misalnya
walaupun online tapi ada waktunya nih, tentang waktunya, karena dia kan ada link ya, link yang digunakan untuk online test gitu. Link ini bisa digunakan sampai ini doang, misalkan dalam waktu 3 jam doang misalnya gitu. Beda-beda lah ya, tiap biro itu beda-beda. Artinya bisa dipakai untuk hari ini doang gitu. Nah, masa iya sih kita mau milih mulai tes jam 10 malam gitu kan, yang lewat dari jam 12 udah jadi Cinderella gitu. Udah nggak bisa dipakai lagi si link itu gitu. Nah, artinya kan kita juga harus ada juga yang memang mulai tes jam 9 ya gitu, tes online. Ya udah dilakukan juga jam 9. Artinya kalau dalam untuk menentukan ketepatan waktu, kalau untuk yang tes online kan berarti adalah ya tempatnya gitu kan. Berarti kita emang udah siap gitu ya, bukan berarti yang jam 9 misalkan baru mulai siap-siapin laptop lah segala macam, ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Perangkatnya semua udah ada siap. Apalagi kalau online itu kan banyak kendala sinyal ya gitu ya. Benar. Tapi kalau jadi ini Kak, untuk handphone atau laptopnya ngehang tiba-tiba pada saat ngetes. Betul. Nah, artinya untuk khusus yang dilakukan online ini gitu ya, selain nyiapin waktu, tempat gitu ya, dan sinyal juga yang kita pastikan sinyalnya oke, dan komputer atau mungkin perangkat kita itu memang bisa dipakai untuk tes itu gitu. Artinya salah satu caranya gimana ya, mungkin bisa menanyakan kepada si pemberi tesnya, misalkan ke bironya atau ke perusahaannya, butuh platform apa, butuh spesifikasi tertentu nggak sih, laptop saya begini. Sebelum mulai tes boleh loh bertanya itu dulu gitu. Bisa kan ya pakai ini? Oh ya bisa. Boleh nggak coba dulu misalnya, kalau memang ada yang bisa begitu, boleh nggak coba dulu gitu. Jadi akan dibantu gitu. Dan dipastikan juga bahwa by the time saya mau ngerjain, kalau ada kendala nanti saya bisa nanya ke siapa nih gitu. Kalau tengah-tengah ada kendala, saya koordinasinya sama siapa. Nah, itu juga salah satu bentuk persiapan kita untuk tes online gitu. Benar sih, benar Kak. Terus yang berikutnya adalah perhatikan instruksi itu baik-baik ya gitu. Kalau yang datang langsung nih, yang bukan online, dengerin instruksi itu sangat penting gitu ya. Kalau nggak ngerti, nanya gitu. Iya, kan dikasih waktu untuk bertanya gitu. Iya, pasti ada. Dan lupakanlah pengalaman psikotesmu yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang seperti yang tadi juga kita bahas ya, kadang-kadang udah sering, udah sarjana psikotes gitu ya, udah ahli banget. Jadi sotoy tadi ya. Iya benar. Nggak dengerin instruksinya. Aku kemarin ngerjainnya disilang, kenapa sekarang garis sekali satu doang? Ya suka-suka dong. Iya, suka-suka instruktur ya. Asesornya julid ya. Nah, tapi gini, artinya perhatikan benar-benar instruksi. Artinya apa? Ya dari situ kan asesor juga bisa menilai loh gitu. Kamu itu kalau dikasih instruksi nangkep atau enggak, bisa diarahkan atau enggak, itu juga menentukan loh gitu kan. Nah, kemudian karena setiap tes itu jenisnya beda-beda, tujuannya juga beda-beda, bisa jadi instruksinya juga berbeda gitu. Kalau yang satu, kadang-kadang suka paling sering miss itu yang kalau kandidat disuruh ngitung-ngitung ya. Saya kemarin ngitungnya dari kanan ke kiri gitu. Sekarang disuruh kiri ke kanan. Ya nggak apa-apa, udah ikutin aja. Kemarin dari atas ke bawah, sekarang suruh bawah ke atas. Ya udah, ikutin aja. Ya, kemarin suruh pindah, sekarang suruh lanjut terus. Ya udah. Iya benar-benar. Artinya benar-benar diperhatikan gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti, beneran tanya, karena apa? Ini untuk dirimu sendiri gitu kan. Daripada malu bertanya tapi salah jawab kan, malah nggak ada waktu lagi loh untuk ngejar gitu. Nah, memang keuntungannya psikotes langsung adalah kalau kita nggak ngerti bisa nanya ya. Beda kalau di online gitu. Nah, kalau online ya mau nggak mau perhatikan dulu bener-bener contohnya gitu. Kalau nggak ngerti baca lagi. Jangan langsung lanjut ke oke, mulai tes gitu. Kan kita bisa boleh kok. Kita bisa punya waktu untuk bener-bener memahami contohnya gitu ya, gitu. Dan sebelum mulai tes juga sebenarnya bisa juga kita tanyakan kepada si administrator yang pemberi linknya itu gitu. Kalau saya nggak ngerti di contohnya itu saya gimana ya, gitu boleh kok nanya gitu ya. Artinya setiap biro itu punya kebijakan masing-masing kok gitu. Ada yang bisa aja untuk menjelaskan juga gitu. Atau mungkin memberikan instruksi yang berupa kata-kata dan bukan cuman
tulisan gitu. Itu sangat beragam kok gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari situ. Nah, terus yang kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa ya untuk yang datang langsung misalnya dicari tahu juga ya tadi ya karakteristik perusahaan yang dilamar itu gitu ya. Nah, biasanya ini akan kerasanya ketika bukan psikotes saja sih, ketika interview juga sih biasanya. Karena biasanya kan lanjut ya, hari itu psikotes, hari itu interview juga kalau lolos gitu ya. Nah, ketika kita tahu perusahaan yang dilamar itu seperti apa kan, ya at least ketika ditanya, jadi kenapa ngelamar ke sini gitu, bisa tahu lah ya kenapa gitu. Seperti itu. Dan juga ini juga kadang-kadang outfit itu penting loh gitu. Kayaknya ya elah ribet banget sih outfit doang gitu, psikotes doang gitu ya. Tapi itu terkadang itu bisa mempengaruhi loh itu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kita merasa gaya kita asik banget gitu ya gitu. Tapi ternyata di perusahaan itu nggak butuh gaya yang kayak gitu loh gitu. Artinya kita harus menyesuaikan gitu ya. Artinya dari situ perusahaan tuh juga bisa melihat bahwa oh nih orang emang ngerti nih ngelamar kemana gitu. Dan kurang lebih sih kayak gitu sih. Betul niat apa nambahin dikit sih Kak terkait dengan tadi kesiapan untuk tes kan. Kalau misalkan tadi kan Kakak bilang kalau yang kita datang ke tempatnya untuk tes kan kita bisa dengerin instruksi nih dari yang testernya. Cuma kalau misalkan yang online kan biasanya nggak ada yang ngasih instruksi ya Kak. Jadi kan yang instruksi itu kan kita baca benar-benar harus dibaca dan dipahami. Dan kalau misalnya kita tes lagi tatap muka atau tes yang di kelas kan kalian misalkan mau bertanya ya bisa nanya langsung ke testernya gitu, Mbak yang ini bisa dijelasin sekali lagi nggak gitu. Cuma mungkin lagi ngomongin masalah online itu tuh kalian ya nggak bisa nanya juga karena memang ada tesnya di situ di hadapan kalian dan itu yang harus kalian kerjakan gitu. Mungkin makanya tadi Karisi juga kan kalau misalnya kalian dapat undangan tesnya itu tesnya online pastikan yaitu dari segi perangkatnya kalian tuh mumpuni nggak gitu. Memang sih saat ini tuh ada beberapa aplikasi ataupun template-template tes online itu tuh yang kayak misalkan mintanya Windows-nya yang udah tipe berapa gitu-gitu. Nah, atau browsernya yang apa. Nah, itu kalian kalau bisa langsung dicek tuh ke laptop. Dan setauku sih ya kemungkinan ya idealnya sih perusahaan-perusahaan itu nggak yang hari ini ngirimin undangan besok terakhir gitu. Biasanya sih mereka pasti kasih tenggat waktu. Walaupun misalkan hanya 2 hari ataupun ya 24 jam gitu. Nah, kalian bisa langsung cari tahu tuh handphone kalian kompatibel apa enggak, laptop kalian kompatibel apa enggak. Jangan sampai ketika kalian ngerjain tesnya di tengah jalan terus ya itu tiba-tiba hang mati sendiri, ya itu sulit karena karena sekedar sharing aja ada beberapa perusahaan tuh yang tesnya tuh yang harus benar-benar dari awal sampai akhir tuh terus-terusan kayak battery test nggak ada jeda ya. Ya, tapi ada juga perusahaan lain yang kalau tes online-nya itu tuh bisa berjeda. Jadi kalian tuh bisa atur waktu kalian sendiri untuk kapan ngerjain tesnya, tapi per subtesnya atau per tesnya itu harus selesai dulu. Itu juga ada. Jadi balik lagi memang harus dilihat dulu seperti apa karakter perusahaan. Dipastikan ke itunya, ke pemberi linknya itu betul, juga. Ke pemberi linknya, karakternya itu tanya aja ini mekanismenya kayak apa gitu. Karena ya mereka juga biasanya sih akan menjelaskan gitu. Maksudnya oh ya ini online testnya tuh ini ya panjang waktunya tuh bisa kalian atur sendiri kapan gitu. Itu kan lebih enak ya, apalagi kalau misalkan ya daerah rumahnya sinyalnya agak jelek gitu kan, jadi kan memang harus di malam hari baru ngerjain. Nah kalian udah harus bisa antisipasi hal itu supaya ketika ngerjain ya dengan maksimal tentunya gitu ya Kak ya. Oke. Nah tadi sama satu lagi yang aku mau bahas terkait dengan tipsnya itu harus dalam keadaan yang fit. Jadi kalau misalnya nanya mau psikotes itu kan disiapin fisik dan mental sih gitu, nggak cuma maksudnya fisik itu pasti dari segitu ya yang tadi Karisi bilang, siapin diri kalian ya tidur yang cukup di malam sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian tuh kan untuk orang-orang tertentu yang mungkin punya riwayat kayak penyakit mah gitu, itu biasanya kan mereka ketika stres asam lambung naik gitu. Nah pastikan kalian sarapan dulu pagi harinya gitu. Kalau misalkan kalian terbiasa bawa minum ya biasa sih bawa minum sendiri, karena belum tentu ini kalau yang sifatnya kalian datang ke tempatnya ya belum tentu tempat itu menyediakan makan dan minuman. Jadi kalau pengalaman syukur-syukur dapat tempat yang dikasih makan snack siang sama makan siang ya. Syukur ya salah ya. Baik lagi jangan ngarep gitu kan. Jadi kayak pengalaman aku biasanya sih dulu tuh kayak aku siapin bekal gitu, nggak bekal sih Kak, maksudnya kayak snack biskuit gitu aja. Ya artinya kita
udah tahu kekurangan dan kelebihan kita dari sisi fisik, itu kita take care of ourselves aja gitu ya. Artinya dari sisi fisik begitu, dari sisi mental juga begitu. Artinya kita memang menyiapkan, tadi yang seperti aku bilang ya, menyiapkan diri kita 100% untuk tes, ya cukup tidur. Dan kalau ada permasalahan di luar sana ya yang memang harus ditunda dulu, ya dikelola dulu lah emosimu gitu ya. Iya, benar. Dikelola dulu emosimu gitu ya. Ada ya siapa tahu yang tipeannya apa tuh namanya, kalau punya masalah aku mau bobo aja gitu. Nah itu coba diatasi dulu ya, dikelola dulu. Atau justru ya kalau punya masalah, oh aku semakin produktif gitu. Nah itu ya berarti bagus ya. Iya, berarti luar bisa biasa. bekerja dengan lebih optimal gitu ya. Iya, ya kurang lebih gitu. Artinya di situ kita yang juga perlu mengetahui kondisi. Yang paling tahu kondisi kita adalah kita sendiri, tapi kita sendiri yang tahu kondisi optimal diri kita tuh kayak apa gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Iya, oke. Nah, berarti kalau aku coba langsung simpulin aja nih Kak, berarti ya apa yang di-highlight sama Kak Rizky adalah balik lagi psikotes ini untuk mengukur kemampuan masing-masing kandidat. Fungsinya mungkin bisa bermacam-macam. Yang kita bahas hari ini memang konteksnya ke rekrutmen dan seleksi dulu, di mana psikotes itu menjadi salah satu tools atau alat yang digunakan baik itu perusahaan ataupun wiro itu untuk menentukan sebenarnya kandidat ini cocok atau tidak dengan posisi yang dilamar gitu ya. Tapi tidak terlepas juga ada metode lain, bisa juga menggunakan interview juga untuk membandingkan nanti datanya antara psikotes dengan interview, baru nanti keputusannya kandidat ini lolos atau tidak baik lagi ke perusahaan masing-masing gitu ya Kak. Nah terus jangan lupa juga untuk siapkan fisik dan mental kalian kalau misalkan kalian mau ini psikotes itu, dan kalau misalkan sifatnya masih online, pastikan internet kalian cukup stabil dan juga perangkat kalian memang memadai. Dan juga kalau misalkan someday setelah ini pandeminya segera berakhir, kalian bisa dapat kesempatan untuk tesnya yang in class lagi ya Kak, paper and pencil test. Yaitu siapkan juga waktu yang pertama karena pasti tesnya akan keseharian penuh. Pastikan juga kalau misalkan dari rekruternya bilang bawa alat tulis ini ya, itu dibawa juga sendiri. Mereka juga pasti akan nge-backup untuk bawain sih, tapi kalian juga nggak ada salahnya untuk siapin sendiri. Terus kalau misalkan kalian ada kebutuhan khusus nih untuk di tubuhnya, misalkan ya itu kayak terkait satu dan lain penyakit yang memang butuh obat ya bawa aja. Makanan juga diusahakan memang sudah sarapan dulu, dan juga kalau misalnya istirahat yang cukup, dan yang pasti kalau kalian mau belajar entah itu dari Mbak Google atau dari buku, ya dipastikan tidak akan mempengaruhi tesnya kalian nanti. Maksudnya adalah jangan sampai dengan kalian udah latihan, instruksi dari testernya nanti diabaikan. Karena pasti yang akan dinilai oleh testernya adalah berdasarkan instruksi yang diberikan di hari itu. Gitu ya Kak, kesimpulannya. Ada yang mau ditambahin nggak Kak? Oh ini ya terkait dengan yang online, aku ini dulu sharing dulu. Jadi tuh tes online itu dari yang kandidat yang pernah share ke aku gitu ya, ada 2 nih gitu ya. Tes online ini menyebabkan kalau dari sisi kesiapan gitu ya, ada orang yang memang menjadi jauh lebih siap, lebih fokus gitu ya, lebih optimal karena dia ngerjain sendiri, dia nggak ngelihat orang lain, kok dia udah selesai ya gitu. Jadi dia jadi lebih optimal, lebih sendiri, dan dia lebih fokus gitu ya, ngerjain juga udah jadi lebih oke lah gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang lain yang justru karena online, karena situasinya bukan situasi ruangan tes, itu membuatnya jadi santai, jadi ditemenin anaknya mungkin sebelahnya gitu ya, atau siapa temennya gitu ya. Jangan buat ngerjain kali ya. Oh sekarang platform online test itu ada yang bisa langsung mengcapture ini siapa yang mengerjakan. Jadi sedih. Kemajuan bisa ngecek. Jadi sudah ada. Di sini kalau nanti ada tes online jangan nggak bisa pakai joki gitu pakai ya. joki. Ada. Jadi sudah ada tuh ya, langsung ada capturean fotonya. Oh kamu yang mengerjakan, oke good gitu. Tapi jadi ada yang seperti itu ya. Jadi membuat orang ini jadi punya perasaan, oh ya udah ngerjain santai, tahu-tahu udah habis waktunya. Jadi dia sharing ke saya, iya ternyata cepet banget waktunya gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Sebenarnya waktunya juga sama aja seperti tes paper and pencil, tapi dia merasa kok cepet banget sih waktunya karena dia kondisinya bukan dalam kondisi yang terkontrol, jadi dia ngerjainnya malah jadi santai gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga untuk teman-teman juga. Itu yang saya bilang tadi, harus menyiapkan waktu yang memang mengkondisikan diri kita. Memang kita akan melakukan psikotes walaupun itu kita di rumah, walaupun kita di
mana ya, artinya yang apa namanya bukan dalam kondisi tes ruangan gitu, tapi artinya ketika kita menyiapkan diri dan apa ya beranggapan bahwa oke, ini tes serius, terkontrol waktunya gitu ya. Ketika kita udah punya pikiran kayak gitu, maka kita juga akan mengerjakannya sebagaimana kita seserius itu ketika tatap muka langsung tesnya gitu. Lebih ke situ. Itu aja sih tambahannya. Mungkin untuk menutup sesi kita hari ini nih Kak, ada satu pertanyaan lagi masih dari Mbak Ana sih. Jadi Mbak Ana tuh menanyakan ada nggak sih perbandingan dalam menentukan kualitas kandidat dalam daring dan luring? Apakah ada gitu? Nggak ada sih. Sebenarnya kalau tes online sama enggak itu kan lebih kepada metode ya gitu. Sekarang ini mau nggak mau online karena nggak bisa ketemu gitu. Sebenarnya karena itu gitu ya. Tapi kalau dari apa namanya ya, kriteria sendiri untuk kelulusan itu biasanya sih tetap sama ya gitu. Kriteria mana yang akan dipilih orangnya ya pasti akan tetap sama, sesuai, intinya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaannya gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan apa namanya posisi jabatannya, sesuai dengan culture perusahaannya, sesuai dengan apa namanya karakter atasannya nanti gitu. Kalau ketemu atasan kayak gini, dia butuh anak buah yang kayak gimana sih gitu. Kayak gitu sih, tetap sama. Oke, ternyata kalau ada tambahan nih, ada hambatan teknis dalam daring psikotes, ada tambahan waktu nggak? Itu semua balik lagi ke pemberi tesnya gitu ya, ke platform. Dan itu karena beda-beda. Semua platform online tuh beda-beda dan nah itu mungkin bisa ditanyakan di awal ya, pertanyaan kayak gitu kepada si pemberi linknya gitu. Nanti kalau ada hambatan teknis gimana gitu ya, itu yang makanya tadi aku bilang ada persiapan di awal untuk tes online gitu. Salah satunya adalah itu. Gitu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya nih apa yang kita bahas udah lumayan cukup banyak ya Kak. Maksudnya kita bahasnya nih udah dari 2 juga mekanismenya, entah itu dari segi online atau daring ataupun yang kita tatap muka ya atau paper and pencil test gitu. Thank you banget buat Karisti atas sharingnya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah stay di 2 sesi ya. Ini kita kebagi 2 part karena kita mulai duluan tadi kita ya. Iya, gitu. Ternyata memang sejam tuh nggak cukup Kak kita buat ngobrol-ngobrol. Iya. Pakai ngegibah loh sebenarnya gitu. Oh gitu. Jadi kan gibahnya ya, kita pakai Zoom lain kali ya. Tapi mungkin dari aku sih melihatnya mungkin supaya teman-teman juga di sini ya mungkin ya sebagian juga kan mungkin ada yang pencari kerja juga gitu yang tadi dari viewernya mungkin teman-teman udah mulai ada gambaran lah apa sih yang perlu kalian siapkan ke depannya yang tadi ya Kak ketika harus menghadapi yang tesnya psikotes online ataupun misalkan yang psikotesnya itu masih berupa nanti tatap muka gitu biar kalian siap. Kita nggak bahas yang kisi-kisi gimana harus supaya lolos psikotes enggak, tapi itu just be yourself aja, kerjain sesuai instruksi ya, semuanya nanti balik lagi ya harus ditambahin sama doa kali ya Kak, karena kalau enggak belum nantinya gitu ya. Iya betul, berdoa itu penting. Iya, nah thank you banget buat Kak Risti hari ini untuk waktunya. Dari Kak Risti masih ada pesan lagi nggak nih kira-kira buat teman-teman yang masih online, yang masih join di sini gitu terkait dengan apa ya Gad? Psikotes ya nggak ada sih, masih sama aja kayak tadi. Udah disampaikan semua tadi. Gitu. Semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak Risti. Jangan kapok karena nanti mungkin ada sesi berikutnya bahas. Ada sesi berikutnya, interview mungkin. Interview kita harus bikin sesi juga. Wow. Podcast kita harus interview juga biar lengkap. Tapi nanti kita atur lagi waktunya ya Kak. Karena tadi masih untuk mengurus anak-anak. Biar tetap fokus dulu, nanti ada waktu kosong kita ngobrol lagi gitu. Thank you buat teman-teman yang udah join. Oke. Ya. Terima kasih ya, makasih teman-teman semua. Mana sih? Ini ya. Dadah. Dadah. Ya ampun, aku sempet deg-degan loh pas tadi keputus sama aku juga. lagi hot-hotnya tiba-tiba keputus. Ya ampun. Terus ini mereka luar biasa loh Kak, begitu aku live langsung pada join lagi loh. Kalian memang sahabat-sahabat online luar biasa.
Ini tadi yang nanya orangnya udah Tadi join kita lagi bahas belum? apa Tadi siapa sih? Mbak Gloria ya? Mbak Ana ya? Iya, Mbak Ana iya ya? Mbak Ya Ana ampun, ya? namanya Mbak sama Ana. lagi. Mbak Ananya belum join lagi. Kita mau Oh, iya. apa nunggu dia join? Kita lanjut dulu aja lah ya gitu. Lanjut dulu aja Sebenarnya ya. kan kita Nah, ini tuh, ya. Oh, udah ini muncul Mbak dia Ana. nih. Ya ampun. Ya. Hai Mbak Ana, how are you? Jadi gimana Kak? Pas Dalam pertanyaan pandemi. dia, iya Hmm. iya. Iya ya, tadi aku bilang sebenarnya tuh balik lagi ya, aku kembalikan ke kandidatnya gitu ya. Kalau dengan rumahnya jauh kayak gini gitu ya, gimana mau ngejalanin atau enggak gitu ya? Karena kan biasanya kalau ngelamar kerja pasti udah dalam tanda kutip ada paketannya gitu ya, dapat gaji, dapat apa ya. Nggak minta uang transport juga sih ya gitu. Nggak ngarep, Kita maksudnya nggak usah sudah ngarep ada. dulu di awal gitu kan. Iya, Kalau dapat jangan bagus ngarep nggak ya uang udah. transport. PTM sudah ada paketannya. Nah, artinya itu balik lagi ke si kandidatnya. Hitung-hitungannya gimana? Masuk nggak dengan hitung-hitunganmu gitu. Dan apa namanya, kemungkinan untuk bisa datang kerja tepat waktu juga gimana. Nah, itu juga kan harus dibalikin lagi ya, dipikirin juga gitu. Betul sih, betul. Mungkin sharing sedikit juga sih Kak, maksudnya dari pengalaman di tempat kerja aku sekarang. Ya, Kakak Risti. Kak, di aku kayaknya sinyal kamu deh. Di aku gambar ada kakak tapi nge-freeze. Nah, sekarang udah. Aku sharing sedikit Iya, di iya, iya. pengalamanku ya. Maksudnya kan untuk di tempatku saat ini kan kita kalau proses rekrutmen itu seluruh Indonesia nih Kak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mau rekrut memang sih di kita juga kita pasti akan memperhatikan jarak dan juga kita memperhatikan lokasi orangnya. Sebisa mungkin sih kayak misalnya di tempatku juga saat ini tuh ya balik lagi sih di tempat kerjaku yang lama juga sama. Justru kita tuh cari memang kalau bisa orang yang dekat-dekat dulu gitu. Kenapa ya? Karena itu Kak, apalagi Jakarta ya. Tapi kalau lokasi kantornya Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Nah, sama daerah sekitarnya tuh Cibubur. Jadi emang harus dipertimbangkan sih jarak itu. Maksudnya jangan sampai tuh, apalagi kan kita kalau Sudirman ya, daerah Sudirman itu maksimal tuh biasanya jam 9 pagi udah masuk gitu. Dan itu tuh kalau kayak aku nih, aku dari Bogor pun kalau PP itu jam 5 pasti udah berangkat karena kita mempertimbangkan memang jarak, kemacetan gitu. Jadi sebenarnya pandemi atau bukan sih menurutku sebenarnya terkait jarak itu sama aja sih gitu ya. Maksudnya nggak beda kalau misalnya dekat karena pandemi nih. Makanya berbeda nih terkait dengan transportasi ya enggak sih sebenarnya sama. Cuma mungkin yang sekarang lebih dipertimbangkan kan kalau kemarin pas PSBB kali ya Kak. Jadi kan kita nggak bisa rekrut juga gitu orang apalagi yang lintas daerah gitu. Cuma kalau sekarang kondisinya juga udah balik ke new normal, sebenarnya jarak itu tidak menghalangi untuk kita merekrut orang. Cuma memang kita pasti pertimbangkan. Kalau orangnya itu rumahnya jauh, apalagi tuh luar pulau gitu, itu kan biasanya balik lagi ke perusahaan masing-masing. Iya, tapi kan balik ke perusahaan masing-masing kan, Kak. Maksudnya apakah dia akan memberikan tunjangan, misalkan pindah pulau, tunjangan transportasi, atau tunjangan apapun, itu biasanya setiap perusahaan tuh punya ketentuan yang berbeda-beda, dan itu mungkin yang bisa dipertimbangkan juga. Nah, mungkin salah satu tipsnya mungkin terkait dengan tadi, Kak, ketika melamar, itu biasanya tuh kalau aku lihat di Jobstreet ataupun di LinkedIn itu biasanya teman-teman rekruter di perusahaan lain pun mereka tuh udah tulis biasanya placementnya nih untuk di mana gitu. Yang itu sih maksudnya kan balik lagi kita kan kalau ngomongin kandidat beda-beda ya Kak. Ada yang sangat teliti membaca, jadi ketika dia ngelamar dia tahu nih oh emang mungkin kayak misal aku nih domisiliku di Bogor tapi memang aku lagi pengen pindah nih kayaknya gue udah bosen di Bogor pengen pindah cari kerjanya di Bali deh gitu. Makanya aku ngelamar ke posisi misalkan untuk lowongan yang kerja di Bali gitu. Cuma ada juga kan beberapa tipe kandidat yang dia main apply aja dan begitu dipanggil, diproses, terus kasih tahu nih kalian penempatannya di sini tuh shock sendiri. Itu juga kan ada. Mungkin yang teman-teman harus bisa pertimbangkan juga ketika melamar, pastikan apa yang kalian lamar itu memang apa yang sebenarnya kalian mau gitu. Dengan rincian sih, so far sih kalau aku lihat ya mayoritas perusahaan lah mereka sih secara detail pasti sudah menuliskan sih placementnya di mana gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin nggak tadi maksudnya Mbak Ana adalah terkait dengan
transportasi itu mungkin gini kali ya, orang yang transportasinya naik kereta atau naik apa tuh transportasi umum, ketika datang ke kantor akan membawa Virus. virus gak ya? Mungkin gitu kali ya, apa gimana ya? Iya, Jadi bisa sehingga jadi. ditanya gitu ya, gitu. Uh-uh. Ya bisa jadi ya, itu artinya balik lagi ke perusahaan lah ya. Sebenarnya kalau perusahaan itu juga takut ngerekrut, takut ada apa namanya sama kandidat yang kayak gitu, sama karyawannya keluar masuk ya, sebenarnya mah nggak akan dibuka dulu kali ya perusahaannya, mungkin masih WFH gitu, Iya, maksudnya benar. belum Dan mungkin masuk kantor, lebih ke situ proses sih. hiringnya juga mungkin belum jalan. Setauku Jalan sih kayak memang, gitu, iya kan, iya. beberapa perusahaan tuh saat ini memang untuk proses hiring belum jalan 100%. Masih stop dulu. Iya, makanya Belum, juga makanya tadi, jumlahnya juga belum banyak. iya, makanya tadi kayak aku bilang kan, sekarang tuh pelamar yang membludak, lowongannya yang terbatas jadinya. Dikit. Gitu. Oke, itu Halo? Iya. Apa namanya, sinyalnya hilang. nanti kan kalau dia bilang, ya beginilah kalau sinyal di rumah. Nah, sekarang kita mau coba bahas mengenai tipsnya dulu nih, ya. Buat yang tadi ketinggalan yang di awal-awal, kita udah sempat bahas nih. Maksudnya sedikit aja nih ya, untuk pengulangan. Kita udah bahas mengenai psikotes itu tadi apa. Jadi buat yang ketinggalan sih, video tadi udah aku share, udah ada di IGTV, bisa langsung dilihat aja. Nah, psikotes itu panjang, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang menganggap, kadang aku ingat lagi nih, Kak, pengalaman kandidat begitu di telepon nanya, Bu, psikotesnya berapa jam gitu. Pasti aku bilang, di undangannya kan kadang-kadang udah tulis ya, jam 9, misalkan jam setengah 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Karena ada lagi kandidat yang nanya, emang seharian banget ya Bu? Gitu suka dia nanya. Dan bisa aku bilang, kita sih nggak bisa prediksi berapa lama selesainya, cuma memang kemungkinan seharian. Nah, sekarang tipsnya apa nih Kak? Supaya bisa menghadapi psikotes yang mungkin lamanya seharian itu. Sinyal kayaknya sih. Ya. Nah, Ya. Kak, Ya. Masih ada kah aku masih videomu? masih ada. Oh, ya. Kenapa ya? Sinyal, Mohon ini maaf pasti ya. gara-gara sinyal. Tahu nggak Aduh, gara-gara mohon apa? maaf nih. Gara-gara aku ditelepon. Oh, pantesan. Halo, Kak. Nah, Ada Kak, telepon lanjut masuk ya. 2 kali ya, langsung hilang ya. Sama aku juga gitu, kalau lagi ada telepon pasti mati. Kak, tadi yang aku Iya. tanyakan sekarang, tipsnya supaya kita Tipsnya siap untuk menghadapi psikotes yang seharian full. seharian full ya. Ya ini sebenarnya aku gabung aja kali ya. Kan kalau psikotes sekarang ini kan nggak semuanya tuh akan datang langsung ya gitu. Karena masih kondisi sekarang sebenarnya banyak dilakukan secara online gitu ya, psikotesnya gitu ya. Ada yang memang sudah mulai gitu ya, langsung datang. Biasanya tuh nggak banyak tuh orangnya, 1-2 orang aja, paling maksimal tuh 5 orang, itu juga kalau ruangannya gede gitu ya, butuh jarak. Tapi mostly sekarang ini banyak kan juga orang memilih untuk untuk psikotes online gitu ya. Nah, Daring ya cuman kalau sekarang disebutnya. daring ya, Iya, bahasa Indonesia ya daring ya. daring Mohon ya. maaf, aku anak Jaksel. Jadi online. Nah, artinya untuk dua-duanya gitu ya, yang pasti harus dalam keadaan fit ya gitu. Si pesertanya fit itu artinya apa ya? Ya sehat juga, sehat, cukup tidur. Kalau untuk yang datang langsung ke sana artinya kita memang udah siap gitu ya, seharian itu emang udah siap kita dedikasikan untuk tes gitu. Jadi kita juga nggak terburu-buru, nggak keribetan, oh iya ya rencana mau nonton jam 3 ya kali gitu kan. Nanti aja deh, ntar malam aja gimana gitu. Iya. Jadi bener-bener 1 harian emang kita siapkan khusus untuk itu. Gitu ya. Terus yang kedua tadi yang udah sempet aku ngomongin juga dari awal adalah be honest ya, be true. Jadi benar-benar kita ya itu diri kita gitu ya, yang kita isi soal-soalnya yaitu ya diri kita gitu, bukan diri orang lain, bukan kepribadiannya si pembuat buku psikotes tadi sama Mbah Google gitu ya. Itu diri kita gitu ya. Karena ingat aja gitu bahwa hasil tes itu yang banyak itu efeknya adalah di konsistensi tesnya gitu. Kalau misalkan hasilnya nggak konsisten, yang rugi adalah
Kita ya teman-teman sendiri. sendiri gitu. Mm-mm. Si pelamar sendiri, karena ketika hasilnya nggak konsisten, ini orang gimana sih kerjainnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau ketemu asesor yang muda ilfil kan langsung males loh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Untung Lihatin Anda yang kayak nggak mudah gitu ya ilfil sama loh, gue. Kak. Ya. Aku enggak dong, aku anaknya akan mengorek lebih dalam, lebih mengerikan sih sebenarnya itu ya. Kenapa bisa begini? Terus? Mm-mm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berikan kemampuan kita yang terbaik gitu ya, yang paling oke banget gitu ya. Yang paling oke itu artinya seoptimal mungkin. Eh, apa ya, kalau misalnya kita disuruh ngerjainnya, apa tuh namanya, suruh ngerjain banyak ya kerjakanlah yang banyak gitu ya. Gitu. Kan ada tuh kayak tes-tes, apa tuh namanya tuh, suruh mengerjakan secepat dan seteliti mungkin gitu ya. Ada yang dikasih instruksi kayak gitu. Ya lakukanlah secepat mungkin dan seteliti Betul. mungkin gitu. Iya. Artinya sesuai dengan itu gitu ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah terutama yang datang langsung ya, on time. On time itu sangat penting. Karena artinya apa? Dari asesor sendiri ketika melihat kandidat itu on time gitu ya, ya pasti apa ya, orang yang emang menganggap itu adalah penting untuk dirinya gitu, dia akan meluangkan waktu lebih kan ya gitu, dia on time. Sementara yang nggak on time ini, yang telat, apalagi alasannya macet gitu ya, ya pastilah macet gitu kan, ya kan Jakarta nih gitu. Nah pasti, dan pagi, dan ini kan untuk dirimu sendiri nih, untuk kepentingan dirimu sendiri, hidup matimu sendiri, nasibmu sendiri, masa sih nggak mau datang lebih pagi gitu. Betul. Nah, Iya. asesor akan melihat itu gitu. Iya. Yang berikutnya adalah tes itu kan tadi ya aku bilang ada battery test, ada macam-macam tesnya. Itu tesnya itu kan ada yang ada waktunya gitu ya, ada yang berbatas waktu, ada yang enggak. Ini apa namanya, kata-kata pembuka banget ya. Yang berbatas waktu tuh akan dilakukan bersama-sama ya, mulai bersama-sama, selesainya juga bersama-sama gitu ya. Jadi nggak bisa nyusul gitu. Nah, orang yang tidak on time itu merusak timeline psikotes seharian gitu. Nah, benar. siapa yang akan dirugikan? Ya teman-teman yang di situ juga, yang ikut sama-sama psikotes, Anda juga gitu ya, dan juga asesornya juga kesel loh, jangan sedih. Asesor kesel itu berdampak pada dirimu loh, gitu. Iya, bahkan ada beberapa Nah, tempat itu juga bahkan harus kalau dipikirin. yang udah telat bahkan nggak diterima loh, Kak. Kayak misalkan tuh kan kita biasanya Suruh punya pulang kan? toleransi. Ya, kita biasanya punya toleransi keterlambatan gitu. Misalkan kalau kebangetan banget sampai 1 jam telatnya dan tanpa info, biasanya juga ketika nyampe, aku pernah sih denger di vendor atau biro mana gitu, akhirnya diminta pulang, besok datang lagi, jadinya gitu. Itu sih mungkin pertimbangannya itu ya, Kak, maksudnya biar teman-teman Ya, yang malah lain rugi yang on juga time, kan gitu, rugi biar nggak waktu. Apalagi yang dirugikan. udah kadung cuti, ya kan, udah Iya, kadung aduh sayang bohong nih banget. cuti. Iya, bilangnya cuti sakit Udah kadung padahal bohong lagi cuti. proses di tempat Aduh lain ya sakitnya. gitu. Sakitnya kronis jadi 2 Iya, hari gitu kan. benar-benar. Gitu. Nah, begitu juga yang online ya gitu. Yang online itu terkadang ada juga yang dikasih waktu. Jadi misalnya walaupun online tapi ada waktunya nih, tentang waktunya, karena dia kan ada link ya, link yang digunakan untuk online test gitu. Link ini bisa digunakan sampai ini doang, apa misalkan dalam waktu 3 jam doang misalnya gitu. Apa namanya, beda-beda lah ya, tiap biro itu beda-beda. Artinya bisa dipakai untuk hari ini doang gitu. Nah, masa iya sih kita mau milih mulai tes jam 10 malam gitu kan, yang lewat dari jam 12 udah jadi Cinderella gitu. Iya, Udah nggak benar. bisa dipakai lagi sih feeling itu gitu. Nah, Betul, artinya kan kita juga harus ada juga yang memang mulai tes jam 9 ya gitu, tes online. Ya udah dilakukan juga jam 9. Artinya kalau dalam untuk menentukan ketepatan waktu, kalau untuk yang tes online kan berarti adalah ya tempatnya gitu kan. Berarti kita emang udah siap gitu ya, bukan berarti yang jam 9 misalkan baru mulai siap-siapin laptop lah segala macam, ya nggak kayak gitu juga gitu ya, perangkatnya semua udah harus siap. Apalagi kalau online itu kan banyak kendala apa ya sinyal ya gitu sinyal, ya. benar. Tapi kalau Jadi ini, Kak, untuk handphone atau laptopnya ngehang tiba-tiba pada saat nah ngetes. itu betul. Nah, artinya untuk khusus yang dilakukan online ini gitu ya, selain nyiapin waktu, tempat gitu ya, dan sinyal juga yang kita pastikan sinyalnya oke, dan komputer atau mungkin perangkat kita itu memang bisa dipakai untuk tes itu gitu. Artinya
salah satu caranya gimana ya? Mungkin bisa menanyakan kepada si pemberi tesnya, misalkan ke bironya atau ke perusahaannya, butuh platform apa, butuh spesifikasi tertentu nggak sih, laptop saya begini. Sebelum mulai tes boleh loh bertanya itu dulu gitu. Bisa kan ya pakai ini? Oh ya bisa. Boleh nggak coba dulu misalnya kalau memang ada yang bisa begitu, boleh nggak coba dulu gitu. Jadi akan dibantu gitu. Dan dipastikan juga bahwa by the time saya mau ngerjain, kalau ada kendala nanti saya bisa nanya ke siapa nih gitu. Kalau tengah-tengah ada kendala, saya koordinasinya sama siapa. Nah itu juga salah satu bentuk persiapan kita untuk psikotes online gitu. Benar sih, benar gitu. Kak. Terus yang berikutnya adalah perhatikan instruksi itu baik-baik ya gitu. Kalau yang datang langsung nih yang bukan online, dengerin instruksi itu sangat penting gitu ya. Kalau nggak ngerti nanya gitu. Iya, kan dikasih waktu untuk bertanya gitu. Iya pasti ada. Dan lupakanlah pengalaman psikotesmu yang lain gitu ya. Karena kadang-kadang seperti yang tadi juga kita bahas ya, kadang-kadang udah sering, udah sarjana psikotes gitu ya, udah ahli banget. Jadi sotoy tadi ya. Iya benar. Nggak dengerin kan aku instruksinya. kemarin ngerjainnya disilang, kenapa sekarang garis sekali satu doang? Ya suka-suka dong. Iya, kan gitu suka instruktur ya. Asesornya julid ya. Nah, tapi gini, artinya perhatikan benar-benar instruksi. Artinya apa? Ya dari situ kan asesor juga bisa menilai loh gitu. Kamu itu kalau dikasih instruksi nangkep atau enggak, bisa diarahkan atau enggak, itu juga menentukan loh gitu kan. Nah, kemudian karena setiap tes itu jenisnya beda-beda, tujuannya juga beda-beda, bisa jadi instruksinya juga berbeda gitu. Kalau yang satu, kadang-kadang suka paling sering miss itu yang kalau kandidat disuruh ngitung-ngitung ya. Saya kemarin ngitungnya dari kanan ke kiri gitu. Sekarang disuruh kiri ke kanan. Ya nggak apa-apa, udah ikutin aja. Kemarin dari atas ke bawah, sekarang suruh bawah ke atas. Ya udah, ikutin aja. Ya, kemarin suruh pindah, sekarang suruh lanjut terus. Ya udah. Iya benar-benar. Artinya benar-benar diperhatikan gitu ya. Kalau ada yang nggak ngerti beneran tanya, karena apa? Ini untuk dirimu sendiri gitu kan. Daripada malu bertanya tapi salah jawab kan, malah nggak ada waktu lagi loh untuk ngejar gitu. Nah, memang keuntungannya psikotes langsung adalah kalau kita nggak ngerti bisa nanya ya. Beda kalau di online gitu. Nah, kalau online ya mau nggak mau perhatikan dulu bener-bener contohnya gitu. Kalau nggak ngerti baca lagi. Jangan langsung lanjut ke oke, mulai tes gitu. Kan kita bisa boleh kok. Kita bisa punya waktu untuk benar-benar memahami contohnya gitu ya. Gitu. Dan sebelum mulai tes juga sebenarnya bisa juga kita tanyakan kepada si administrator yang pemberi linknya itu gitu. Kalau saya nggak ngerti di contohnya itu saya gimana ya gitu boleh kok nanya gitu ya. Artinya setiap biro itu punya kebijakan masing-masing kok gitu. Ada yang bisa aja untuk menjelaskan juga gitu. Atau mungkin memberikan instruksi yang berupa kata-kata dan bukan cuman tulisan gitu. Itu sangat beragam kok gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari situ. Nah, terus yang kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa ya untuk yang datang langsung misalnya dicari tahu juga ya tadi ya karakteristik perusahaan yang dilamar itu gitu ya. Nah, biasanya ini akan kerasanya ketika bukan psikotes aja sih, ketika interview juga sih biasanya. Karena biasanya kan lanjut ya, hari itu psikotes, hari itu interview juga kalau lolos gitu ya. Nah, ketika kita tahu perusahaan yang dilamar itu seperti apa kan, ya at least ketika ditanya, jadi kenapa ngelamar ke sini gitu, bisa tahu lah ya kenapa gitu. Seperti itu. Dan juga ini juga kadang-kadang outfit itu penting loh gitu, kayaknya ya elah ribet banget sih outfit doang gitu, psikotes doang gitu ya. Tapi itu terkadang itu bisa mempengaruhi loh itu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kita merasa gaya kita asik banget gitu ya gitu. Tapi ternyata di perusahaan itu nggak butuh gaya yang kayak gitu loh gitu. Artinya kita harus menyesuaikan gitu ya. Artinya dari situ perusahaan tuh juga bisa melihat bahwa oh nih orang emang ngerti nih ngelamar kemana gitu. Dan kurang lebih sih kayak gitu sih. Betul nih apa nambahin dikit sih Kak terkait dengan tadi kesiapan untuk tes kan. Kalau misalkan tadi kan Kakak bilang kalau yang kita datang ke tempatnya untuk tes kan kita bisa dengar instruksi nih dari yang testernya. Cuma kalau misalkan yang online kan biasanya nggak ada yang ngasih instruksi ya Kak. Jadi kan yang instruksi itu kan kita baca benar-benar harus
harus dibaca dan dipahami. Dan kalau misalnya kita tes lagi tatap muka atau tes yang di kelas kan, kalian misalkan mau bertanya ya bisa nanya langsung ke testernya gitu, Mbak yang ini bisa dijelasin sekali lagi nggak gitu. Cuma mungkin lagi ngomongin masalah online itu tuh kalian ya nggak bisa nanya juga karena memang ada tesnya di situ di hadapan kalian dan itu yang harus kalian kerjakan gitu. Mungkin makanya tadi Karisi juga kan kalau misalnya kalian dapat undangan tesnya itu tesnya online, pastikan ya itu dari segi perangkatnya kalian tuh mumpuni nggak gitu. Eh, Memang sih saat ini tuh ada beberapa aplikasi ataupun template-template tes online itu tuh yang kayak misalkan mintanya Windows-nya yang udah tipe berapa gitu-gitu. Nah, atau browsernya yang apa. Nah, itu kalian kalau bisa langsung dicek tuh ke laptop. Dan setahuku sih ya kemungkinan ya idealnya sih perusahaan-perusahaan itu nggak yang hari ini ngirimin undangan besok terakhir gitu. Biasanya sih mereka pasti kasih tenggat waktu. Walaupun misalkan hanya 2 hari ataupun ya 24 jam gitu. Nah, kalian bisa langsung cari tahu tuh handphone kalian kompatibel apa enggak, laptop kalian kompatibel apa enggak. Jangan sampai ketika kalian ngerjain tesnya di tengah jalan, terus ya itu tiba-tiba hang, mati sendiri. Ya itu sulit karena rugi. karena sekedar sharing aja ada beberapa perusahaan tuh yang tesnya tuh yang harus benar-benar dari awal sampai akhir tuh terus-terusan kayak battery test nggak ada jeda ya. Ya, tapi ada juga perusahaan lain yang kalau tes online itu tuh bisa berjeda. Jadi kalian tuh bisa atur waktu kalian sendiri untuk kapan ngerjain tesnya, tapi per subtesnya atau per tesnya itu harus selesai dulu. Itu juga ada. Jadi balik lagi memang harus dilihat dulu seperti apa karakter perusahaan. Dipastikan ke itunya, ke pemberi linknya itu betul, juga. ke pemberi linknya, ke rekruternya itu tanya aja ini mekanismenya kayak apa gitu. Karena ya mereka juga biasanya sih akan menjelaskan gitu. Maksudnya oh ya ini online testnya tuh ini ya panjang waktunya tuh bisa kalian atur sendiri kapan gitu. Itu kan lebih enak ya. Apalagi kalau misalkan ya daerah rumahnya sinyalnya agak jelek gitu kan. Jadi kan memang harus di malam hari baru ngerjain. Nah kalian udah harus bisa antisipasi hal itu supaya ketika ngerjain ya dengan maksimal tentunya gitu ya kak ya. Oke. Nah tadi sama satu lagi yang aku mau bahas terkait dengan tipsnya itu harus dalam keadaan yang fit. Jadi kalau misalnya nanya mau psikotes itu kan disiapin fisik dan mental sih gitu. Nggak cuma maksudnya fisik itu pasti dari segitu ya yang tadi Karisi bilang siapin diri kalian ya tidur yang cukup di malam sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian tuh kan untuk orang-orang tertentu yang mungkin punya riwayat kayak penyakit mah gitu, itu biasanya kan mereka ketika stres asam lambung naik gitu. Nah, pastikan kalian sarapan dulu pagi harinya gitu. Kalau misalkan kalian terbiasa bawa minum, ya biasa sih bawa minum sendiri. Karena belum tentu, ini kalau yang sifatnya kalian datang ke tempatnya ya, belum tentu tempat itu menyediakan makan dan minuman. Jadi kalau pengalaman syukur-syukur dapat tempat yang yang dikasih makan snack siang. sama makan siang ya. Syukur-syukur ya salahnya. Baik lagi jangan ngarep gitu kan. Jadi kayak pengalaman aku dulu. Biasanya sih dulu tuh kayak aku siapin bekal gitu, nggak bekal sih kak, maksudnya kayak snack biskuit gitu aja. Ya artinya kita udah tahu kekurangan dan kelebihan kita dari sisi fisik, itu kita take care of ourselves aja gitu ya, artinya dari sisi fisik begitu, dari sisi mental juga begitu, artinya kita memang menyiapkan tadi ya seperti aku bilang ya, menyiapkan diri kita 100% untuk tes, ya cukup tidur, dan kalau ada permasalahan di luar sana ya yang memang harus tunda dulu, ya dikelola dulu lah emosimu gitu ya. Iya, dikelola dulu emosimu gitu ya. Ada ya siapa tahu yang tipeannya apa tuh namanya, kalau punya masalah aku mau bobo aja gitu. Nah itu coba diatasi dulu ya, dikelola dulu. Atau justru ya kalau punya masalah, oh aku semakin produktif gitu. Nah itu ya berarti bagus ya. Iya, berarti luar biasa. bekerja dengan lebih optimal gitu ya. Iya, ya kurang lebih gitu. Artinya di situ kita yang juga perlu mengetahui kondisi. Yang paling tahu kondisi kita adalah kita sendiri, tapi kita sendiri yang tahu kondisi optimal diri kita tuh kayak apa gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Iya, oke. Nah, berarti kalau aku coba langsung simpulin aja nih Kak, berarti ya apa yang di-highlight sama Karisi adalah balik lagi psikotes ini untuk mengukur kemampuan masing-masing kandidat. Fungsinya mungkin bisa bermacam-macam. Yang kita bahas hari ini memang konteksnya ke rekrutmen dan seleksi dulu, di mana psikotes itu menjadi salah satu tools atau alat yang digunakan baik itu perusahaan ataupun wiro itu untuk menentukan sebenarnya kandidat ini cocok atau tidak dengan posisi yang dilamar gitu ya.
Tapi tidak terlepas juga ada metode lain, bisa juga menggunakan interview juga untuk membandingkan nanti datanya antara psikotes dengan interview, baru nanti keputusannya kandidat ini lolos atau tidak baik lagi ke perusahaan masing-masing gitu ya Kak. Nah terus jangan lupa juga untuk siapkan fisik dan mental kalian kalau misalkan kalian mau ini psikotes itu, dan kalau misalkan sifatnya masih online pastikan internet kalian cukup stabil dan juga perangkat kalian memang memadai, dan juga kalau misalkan someday setelah ini pandeminya segera berakhir kalian bisa dapat kesempatan untuk tesnya yang in class lagi ya Kak, paper and pencil test, yaitu siapkan juga waktu yang pertama karena pasti tesnya akan keseharian penuh. Pastikan juga kalau misalkan dari rekruternya bilang bawa alat tulis ini ya, itu dibawa juga sendiri. Mereka juga pasti akan nge-backup untuk bawain sih, tapi kalian juga nggak ada salahnya untuk siapin sendiri. Terus kalau misalkan kalian ada kebutuhan khusus nih untuk di tubuhnya, misalkan ya itu kayak terkait satu dan lain penyakit yang memang butuh obat ya bawa aja. Makanan juga diusahakan memang sudah sarapan dulu, dan juga kalau misalnya istirahat yang cukup, dan yang pasti kalau kalian mau belajar entah itu dari Mbak Google atau dari buku, ya dipastikan tidak akan mempengaruhi tesnya kalian nanti. Maksudnya adalah jangan sampai dengan kalian udah latihan, instruksi dari testernya nanti diabaikan. Karena pasti yang akan dinilai oleh testernya adalah berdasarkan instruksi yang diberikan di hari itu. Gitu ya Kak, kesimpulannya. Ada yang mau ditambahin nggak Kak? Oh, ini ya terkait dengan yang online. Aku ini dulu sharing dulu. Jadi tuh tes online itu dari yang kandidat yang pernah share ke aku gitu ya, ada 2 nih gitu ya. Tes online ini menyebabkan kalau dari sisi kesiapan gitu ya, ada orang yang memang menjadi jauh lebih siap, lebih fokus gitu ya, lebih optimal karena dia ngerjain sendiri, dia nggak ngelihat orang lain, kok dia udah selesai ya gitu. Iya, Jadi dia jadi lebih optimal, lebih sendiri, dan dia lebih fokus gitu ya, ngerjain juga udah jadi lebih oke lah gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang lain yang justru karena online, karena situasinya bukan situasi ruangan tes, itu membuat dia jadi santai, jadi ditemenin anaknya mungkin sebelahnya gitu ya, atau siapa temennya jangan gitu pakai ya. joki buat ngerjain kali ya. Oh, sekarang platform online test itu ada yang bisa langsung meng-capture ini siapa yang mengerjakan. Oke, berarti sudah ada kemajuan bisa ngecek ya. Jadi sudah ada di sini kalau nanti ada tes online jangan nggak bisa pakai joki iya, gitu pakai ya, joki. ada. Jadi sudah ada tuh ya, langsung ada capturean fotonya. Oh, kamu yang mengerjakan, oke, good gitu. Tapi jadi ada yang seperti itu ya. Jadi membuat orang ini jadi punya perasaan, oh ya udah ngerjain santai, tahu-tahu udah habis waktunya. Jadi dia sharing ke saya, iya ternyata cepet banget waktunya gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Sebenarnya waktunya juga sama aja seperti tes paper and pencil, tapi dia merasa kok cepet banget sih waktunya karena dia kondisinya bukan dalam kondisi yang terkontrol, jadi dia ngerjainnya malah jadi santai gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga untuk teman-teman juga. Itu yang saya bilang tadi, harus menyiapkan waktu yang memang mengkondisikan diri kita. Memang kita akan melakukan psikotes walaupun itu kita di rumah, walaupun kita di mana ya, artinya yang bukan dalam kondisi tes ruangan gitu. Tapi artinya ketika kita menyiapkan diri dan beranggapan bahwa oke, ini tes serius, terkontrol waktunya gitu ya. Ketika kita udah punya pikiran kayak gitu, maka kita juga akan mengerjakannya sebagaimana kita seserius itu ketika tatap muka langsung tesnya gitu. Lebih ke situ. Itu aja sih tambahannya. Mungkin untuk menutup sesi kita hari ini nih Kak, ada satu pertanyaan lagi masih dari Mbak Ana sih. Jadi Mbak Ana tuh menanyakan, ada nggak sih perbandingan dalam menentukan kualitas kandidat dalam daring dan luring? Apakah ada gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau tes online sama enggak itu kan lebih kepada metode ya gitu. Sekarang ini mau nggak mau online karena nggak bisa ketemu gitu. Sebenarnya karena itu gitu ya. Tapi kalau dari kriteria sendiri untuk kelulusan itu biasanya sih tetap sama ya gitu. Kriteria mana yang akan dipilih orangnya ya pasti akan tetap sama, intinya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaannya gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya, sesuai dengan culture perusahaannya, sesuai dengan karakter atasannya nanti gitu. Kalau ketemu atasan kayak gini, dia butuh anak buah yang kayak gimana sih gitu. Kayak gitu sih, tetap sama. Oke, ternyata kalau ada tambahan nih, ada hambatan teknis dalam daring psikotes, ada tambahan waktu nggak? Itu semua balik lagi ke
pemberi tesnya gitu ya Ya. ke platform dan itu karena beda-beda Heeh. semua platform online tuh beda-beda dan nah itu mungkin bisa ditanyakan di awal ya pertanyaan kayak gitu kepada si pemberi linknya gitu nanti kalau ada hambatan teknis gimana gitu ya itu yang makanya tadi aku bilang ada persiapan di awal untuk tes online gitu salah satunya adalah itu Oke. gitu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya nih apa yang kita bahas udah lumayan cukup banyak ya Kak. Maksudnya kita bahasnya nih udah dari dua juga mekanismenya, entah itu dari segi online atau daring ataupun yang kita tatap muka ya atau paper and pencil test gitu. Thank you banget buat Karisti atas sharingnya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah Sama. juga udah stay di dua sesi ya. Ini kita kebagi dua part karena kita dua Iya, sesi. Thank you banget mulai loh. duluan tadi kita ya. Iya, gitu. Ternyata memang sejam tuh nggak cukup Kak kita buat ngobrol-ngobrol. Iya, Kita kayak ngegibah loh oh gitu sebenarnya ya. gitu. Oh gitu. Banyakan gibahnya ya, kita pakai Zoom lah, Iya. lain kali Tapi, ya. tapi mungkin dari aku sih melihatnya mungkin supaya teman-teman juga di sini ya mungkin ya sebagian juga kan mungkin ada yang pencari kerja juga gitu yang tadi dari viewernya mungkin teman-teman udah mulai ada gambaran lah apa sih yang perlu kalian siapkan ke depannya yang tadi ya Kak ketika harus menghadapi yang tesnya psikotes online ataupun misalkan yang psikotesnya itu masih berupa nanti tatap muka gitu biar kalian siap kita nggak bahas yang kisi-kisi gimana harus supaya lolos psikotes enggak tapi ya itu just be yourself aja kerjain sesuai instruksi ya semuanya nanti balik lagi ya harus ditambahin sama doa kali ya Kak karena kalau enggak belum nantinya gitu ya. Iya, betul. Berdoa itu penting. Iya. Nah, thank you banget buat Kak Risti hari ini untuk waktunya. Nah, dari Iya. Kak Risti masih ada pesan lagi nggak nih kira-kira buat teman-teman yang masih online, yang masih join di sini gitu terkait dengan Apa psikotes? ya, Gad? Psikotes ya nggak ada sih. Anda kan Masih udah sama aja kayak tadi. tips and Udah disampaikan semua tadi. gitu. Semoga berguna untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak Risti. Jangan kapok kan nanti mungkin ada sesi berikutnya bahas Ada topik. sesi berikutnya, interview mungkin. Interview kita harus bikin sesi tentang Kak. Wow. Podcast kita harus bahas interview juga biar lengkap. Tapi nanti kita atur lagi waktunya ya Kak. Karena tadi masih Oke. mengurus anak-anak biar tetap fokus Iya. dulu nanti ada waktu kosong kita ngobrol Sip. lagi gitu. Thank you buat teman-teman yang udah join. Oke. Ya, Terima bye-bye. kasih, iya. Makasih teman-teman semua. Ya. Mana sih? Ini ya. Dadah. Ya.